Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita di sini bisa belajar bersama pada mata pelajaran matematika, khususnya matematika peminatan kelas 12. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan terjauh dari virus corona, sehingga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebelumnya, kita sudah pernah belajar bersama sewaktu kelas 10 ya, di mata pelajaran matematika wajib. Perkenalkan, nama saya Ibu Luciana Setianingsih. Kali ini saya akan mengajar mata pelajaran matematika peminatan untuk kelas 12. Untuk pertemuan pertama ini, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai kontrak belajar pada pelajaran matematika peminatan kelas 12. Ya, untuk kontrak belajar matematika peminatan kelas 12 IPA 1-3, ini ada hal-hal yang perlu kalian pahami dan pasti berlaku untuk pelajaran lain juga. Setiap siswa wajib mempelajari materi yang saya share di Google Classroom. Kemudian yang kedua, setiap siswa wajib mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang ketiga, setiap siswa wajib mengikuti ulangan harian sesuai jadwal. Yang keempat, setiap siswa wajib melakukan presensi mapel sebagai tanda bukti kehadiran. Dan yang kelima, setiap siswa yang mengalami kesulitan memahami materi bisa bertanya melalui WA. Ya, nanti saya infokan nomor WA saya. Oke, baik anak-anak, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama di kelas 12 ini, yaitu mengenai limit fungsi. Nanti limit fungsi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu limit fungsi trigonometri dan limit fungsi di ketak hinggaan. Kemudian nanti bab 2-nya akan kita pelajari turunan, dan bab 3-nya kita akan mempelajari mengenai distribusi normal dan distribusi binomial. Oke, untuk bagian yang pertama, limit fungsi trigonometri. Definisinya, misalkan f sebuah fungsi f yang memetakan dari R ke R, serta L dan C anggota himpunan bilangan real. Limit fungsi trigonometri fx untuk x mendekati C ada jika dan hanya jika nilai fungsi fx mendekati L untuk semua x mendekati C. Kemudian, limit fungsi trigonometri fx mempunyai sifat limit fx untuk x mendekati C itu sama dengan L. Jika dan hanya jika limit fungsi fx x mendekati C dari kiri sama dengan limit fx x mendekati C dari kanan. Atau bisa kita simpulkan limit kirinya sama dengan limit kanan. Jika limit kirinya sama dengan limit kanan, maka limit fungsi trigonometri itu dikatakan ada, mempunyai nilai. Kemudian untuk sifat-sifat limit fungsi. Ini secara umumnya ya, limit fungsi K untuk X mendekati C itu sama dengan K. K adalah konstanta. Kemudian limit fungsi X untuk X mendekati C itu sama dengan C. Kemudian limit fungsi K dikalikan Fx untuk X mendekati C itu sama saja dengan K dikalikan dengan limit Fx untuk X mendekati C. Kemudian limit dari penjumlahan fungsi Fx ditambah fungsi G itu sama saja dengan limit fungsi Fx ditambah dengan limit dari fungsi Gx. Begitu pula dengan pengurangannya. Oke, untuk sifat yang selanjutnya, untuk perkalian, limit fx kali gx itu sama saja limit fx dikalikan limit gx. Begitu pula dengan pembagiannya. Berlaku juga untuk bentuk perpangkatan, ya.
di sini. Kemudian untuk bentuk akarnya juga. Ya, ini yang harus kalian hafalkan mengenai sifat-sifat limit fungsi secara umum. Selanjutnya, untuk limit fungsi trigonometri juga memiliki sifat-sifat tertentu. Yang pertama, limit AX per sin BX dengan X mendekati 0 itu sama dengan A per B. Kemudian limit sin AX per BX, X mendekati 0 juga A per B. Ini juga sama, A per B. Kemudian limit tan AX per BX juga A per B. Kemudian limit sin AX per sin BX sama dengan A per B. Tan AX per tan BX juga sama, A per B. Kemudian limit sin AX per tan BX juga sama, A per B. Kemudian yang terakhir limit tan AX per BX juga sama dengan A per B. Jadi sifat limit ini terkhusus untuk yang memuat sin dan tan, maka tinggal kita lihat koefisien dari variabel x-nya. Misalkan di sini, ini kan AX per sin BX, ini kan memuat sin. Ya, berarti jawaban limitnya tinggal A per B. Ini juga memuat sin, berarti A per B. Ya, ini memuat tan, berarti juga sama A per B. Ini juga sama. Jadi kalau memuat sin dan tan, tanpa adanya penjumlahan atau pengurangan yang mengikuti ya, murni seperti ini. Maka kita gunakan sifat limit trigonometri. Nah, untuk cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri itu ada 3 cara. Yang pertama, cara substitusi langsung. Yang kedua, cara faktorisasi. Yang ketiga, menggunakan sifat limit. Nah, untuk hari ini yang kita pelajari yaitu dengan cara substitusi langsung. Caranya bagaimana? Ya, cara substitusi langsung artinya kita langsung mensubstitusikan nilai X ke dalam fungsi pada soal. Misalkan, tentukan nilai limit dari sin 2X per cosinus X untuk X mendekati pi per 3. Ini tidak bisa pakai sifat ya. Karena sifat itu berlaku ketika X-nya mendekati 0. Ini kan tidak mendekati 0, berarti kita tidak bisa pakai sifat. Kita bisanya menggunakan substitusi. Ya. Sebelum kita ke cara substitusi langsung, kita ingat dulu perbandingan trigonometri. Ya. Ingat kembali, pi itu nilainya adalah 180 derajat. Dan kalian harus menghafalkan nilai sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen dari sudut 0 sampai sudut 360 derajat untuk mempermudahkan kalian dalam mengerjakan limit trigonometri dengan cara substitusi. Oke, kita lanjut. Untuk limit sin 2x per cosinus X, X mendekati pi per 3, artinya kita substitusi nilai X dengan pi per 3. X-nya ini ganti dengan pi per 3, maka menjadi sin 2 kali pi per 3 per cosinus pi per 3. Ini kan cosinus X, X-nya ganti pi per 3. Pi per 3 itu sama dengan berapa derajat? Pi-nya kan 180. 180 bagi 3, 60. Maka di sini kita ganti 60. Maka menjadi sin 120 dibagi kosinus 60. Sin 120 itu nilainya setengah akar 3. Kosinus 60 nilainya adalah setengah. Kita sederhanakan, setengah dibagi setengah, maka tinggal akar 3.
Jadi, nilai dari limit sin 2x dibagi kosinus x untuk x mendekati pi per 3 adalah akar 3. Oke, selanjutnya untuk contoh yang kedua. Limit 3 kosinus x dibagi sin 2x untuk x mendekati pi per 4. Ini juga kita tidak bisa gunakan sifat karena x-nya mendekati pi per 4. Maka kita gunakan substitusi, yaitu kita ganti x-nya dengan pi per 4. Maka menjadi 3 cos pi per 4 dibagi sin 2 kali pi per 4. Nah, pi per 4 kan berarti 45 derajat. 180 bagi 4. Maka menjadi 3 cos 45 dibagi 2 bagi sin dibagi sin 2 kali 45 derajat. Sehingga hasilnya menjadi 3 kosinus 45 dibagi sin 90 derajat. Cos 45 nilainya adalah setengah akar 2, sin 90 nilainya adalah 1. Maka hasilnya 3 per 2 akar 2. 3 kali 1 dibagi 2 akar 2. Ya. Selanjutnya, untuk contoh yang ketiga. Untuk tangan, ya. Sama, kita gunakan substitusi. Berarti x-nya kita ganti dengan berapa? Ya, dengan pi per 12. Maka menjadi tangan 3 kali pi per 12 per tangan 2 kali pi per 12. Pi per 12-nya kita ubah menjadi 15 derajat, maka menjadi tangan 45 derajat dibagi tangan 30. Tangan 45 derajat adalah 1, tangan 30 adalah 1 per akar 3. Ini kan pembagian, tapi pecahan ya. Kita jadikan perkalian, maka kita balik menjadi akar 3 per 1. Maka menjadi hasil terakhirnya adalah 1 kali akar 3 dibagi 1, yaitu akar 3. Baik anak-anak, untuk 2 soal terakhir ini, silakan kalian kerjakan sendiri dan tulis jawaban kalian di komentar YouTube ya. Yang berhasil menjawab dengan benar dan tercepat, saya beri tambahan poin 10. Semoga ada yang bisa menjawab ya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.